ketika terjadi aksi demonstrasi kemarin, yang dituntut kan DPR dan pemerintah, yang dituntut perbaikan. Tapi yang langsung melakukan perubahan, perbaikan, reformasi, ya DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Sementara pemerintah, kabinetnya, sampai sekarang masih belum jelas akan melakukan apa. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk jujur dan objektif ketika melihat DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Karena setelah beberapa hari yang lalu muncul aksi demonstrasi bubarkan DPR, sangat negatif sekali kepada DPR. Hari ini semua energi yang besar dan negatif itu kemudian dijawab oleh Mbak Puan Maharani dengan mengambil sebuah langkah yang sangat strategis sekali dan memanggil atau mengumpulkan semua pimpinan fraksi yang ada di DPR untuk membahas aspirasi masyarakat, untuk mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat dan langsung diputuskan bersama-sama dengan pimpinan fraksi yang lain. Dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dengan jelas sekali mengatakan akan memimpin reformasi DPR untuk lebih baik ke depan. Ya sebenarnya DPR RI di bawah kepemimpinan Mbak Puan sudah jauh lebih baik dibandingkan kepemimpinan sebelumnya di era Fadli dan Fahri yang udah kayak Upin Ipin gitu ya. Di era kepemimpinan Mbak Puan, anggota DPR lebih disiplin, lebih tertib, nggak ada keributan-keributan yang nggak perlu seperti halnya Fahri dan Fadli Zon waktu itu dan Setia Novanto. Hari ini anggota DPR ini lebih disiplin, lebih terukur dalam bersikap, dan kritik-kritik yang disampaikan sama anggota DPR ketika menyelesaikan atau menanggapi isu-isu terkini atau masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanggil menteri atau pejabat terkait, itu semuanya lebih baik dibandingkan DPR sebelumnya. Bahwa kemudian ada anggota DPR seperti Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan sebagainya, ya itulah anggota gitu ya, bukan pimpinan DPR RI. Kalau sebelumnya yang bikin keributan, yang bikin muak masyarakat itu pimpinan DPR-nya. Sebelumnya di era Fadlizon dan Fahri Hamzah gitu ya. Tapi sekarang pimpinan DPR jauh lebih terukur, lebih adem, lebih baik, dan kemudian ketika menyampaikan kritik itu jelas sekali adalah sebuah kritikan yang tidak bisa diperdebatkan. Seperti contoh pidato Mbak Puan ketika sidang tahunan MPR kemarin. Semuanya disampaikan dan diserap aspirasi yang ada di masyarakat. Bahwa ada bendera One Piece, ada kemarahan dari pihak masyarakat dan sebagainya, semuanya disampaikan oleh Mbak Puan sebagai bagian dari aspirasi yang memang disuarakan oleh masyarakat dan diakui oleh pimpinan DPR RI. Ya, itulah fakta dan apa yang kita lihat hari ini. Dan kalau kemudian ada anggota-anggota yang seperti Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, ya itu anggota gitu ya, bukan pimpinan yang bermasalah. Dan yang namanya anggota DPR RI, ya ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Ini kan ketika ada anggota seperti Sahroni, Uya Kuya, Eko, dan sebagainya, kemudian yang disalahkan adalah Puan Maharani. Padahal nggak bisa gitu. Mbak Puan itu fraksi PDI Perjuangan gitu. Sementara Uya Kuya, Eko Patrio dari fraksi PAN. Sementara Sahroni dari fraksi Nasdem gitu. Jadi ya nggak bisa kemudian Mbak Puan dari fraksi PDI Perjuangan menegur Nasdem dan menegur anggota fraksi dari PAN. Ya karena beda partai gitu. Ya tapi itulah uniknya DPR RI, memang kolektif kolegial sehingga pimpinannya atau ketua umumnya itu tidak bisa punya kekuasaan penuh atau kekuasaan yang bisa mengkomando anggotanya secara total seperti halnya Kapolri atau Panglima TNI atau Presiden di kabinetnya. Itulah bedanya. Tapi ya ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat itu ya kita anggap biasa saja, dan itu yang perlu kemudian untuk dijelaskan secara berulang-ulang nampaknya. Jadi dengan adanya pernyataan reformasi DPR RI ini adalah sebuah kebutuhan atau adalah sebuah perubahan yang besar sekali di DPR, dan dalam hitungan jam tuntutan masyarakat untuk menghapus anggaran atau tunjangan rumah untuk anggota DPR itu benar-benar langsung dihapuskan, benar-benar langsung diputuskan. Saya tidak bisa membayangkan gitu ya bagaimana seorang Puan Maharani yang ketua atau pimpinan DPR RI bisa kemudian memimpin
semua pimpinan fraksi di DPR untuk bisa bersama-sama memutuskan untuk menghapus tunjangan rumah ini. Ya karena ini adalah sebuah langkah yang cepat sekali gitu. Dalam hitungan hari langsung selesai, semua tuntutan itu benar-benar dilaksanakan, dan itu bisa kita bandingkan dengan pihak lain yang dituntut. Karena yang dalam hal ini yang dituntut kan nggak cuma DPR RI, pemerintah juga dituntut mendapatkan tuntutan dari 17+8 tadi gitu. Tapi pemerintah sampai hari ini belum memutuskan apa-apa terkait itu. Sementara DPR sudah selesai gitu. Bahwa kemudian tunjangan rumah DPR RI ini sebenarnya adalah hal yang biasa saja gitu ya, karena DPRD yang lain juga punya gitu, nggak usah Jakarta deh yang lebih besar dibandingkan DPR RI. Di DPRD provinsi yang lain gitu ya, itu juga ada tunjangan rumahnya, dan sampai sekarang masih ada, tidak dihapus, tapi DPR RI sudah dihapuskan, dan itu menjadi sebuah tanda benar-benar terjadinya reformasi dan keseriusan dari pimpinan DPR ini hari ini, Mbak Puan Maharani, untuk membuat DPR lebih baik ke depan. Ya, sebagai politisi senior, Mbak Puan Maharani pasti paham bahwa apa yang terjadi kemarin dengan demonstrasi bubarkan DPR dan sebagainya, itu adalah sebuah isu yang ya diskenariokan, yang memang disengaja untuk menyerang DPR RI. Karena narasi bubarkan DPR itu sangat tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang kemudian disuarakan sama aksi demonstrasi kemarin gitu. Jadi ketika muncul satu aspirasi untuk menghapus tunjangan rumah, itu langsung didengarkan dan langsung diselesaikan hari ini. Saya melihat meskipun Mbak Puan adalah politisi senior, tapi di sisi lain dia juga memang adalah cucu Bung Karno yang ya tidak hanya berpikir secara politik, tapi juga bisa merenung dan menyadari bahwa yang melakukan protes kemarin memang adalah rakyat biasa, dan itu semua sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Jadi Mbak Puan sebagai pimpinan DPR harus mendengarkan, tidak bisa menganggap itu semua sebagai sebuah aspirasi jalanan yang kemudian ya akan berlalu begitu saja. Karena aksi demonstrasi kemarin sebenarnya sudah selesai hari ini. Kebiasaannya pejabat-pejabat kita ketika aksi demo sudah selesai, biasanya habis itu ya udah kembali ke setelan awal. Tapi di bawah kepemimpinan Mbak Puan di DPR RI hari ini, itu semuanya benar-benar didengarkan dan diselesaikan. Terjadi reformasi beneran gitu. Sehingga ya anggarannya dipotong dan DPR benar-benar berbenah hari ini. Jadi ya itulah yang membedakan mungkin antara pejabat atau elit yang punya rasa kepemilikan terhadap Indonesia lebih besar dibandingkan yang lain, ya karena bagaimanapun Bung Karno adalah pendiri bangsa ini. Jadi ya ketika cucunya kemudian sekarang memimpin DPR RI, terjadi aksi demonstrasi dan ada aspirasi dari masyarakat, itu semua didengar dan ya menutup semua kemungkinan politik yang terjadi atau berada di belakangnya. Jadi saya melihat ada sebuah keajaiban yang bisa kita lihat gitu, bagaimana perubahan yang terjadi di DPR begitu cepatnya, itu benar-benar harus disampaikan sebuah sebuah kemenangan dari tuntutan masyarakat yang langsung didengar sama rakyatnya. Mungkin juga baru sekarang gitu. Karena demonstrasi yang begitu besar adalah sebuah energi yang sangat negatif sekali kepada DPR kemarin. Diserang DPR, bubarkan DPR, lengserkan Puan Maharani atau ganti Mbak Puan gitu ya. Semua energi besar itu kemudian nampak mampu dimanfaatkan oleh Mbak Puan untuk dijadikan perubahan dan perbaikan di DPR. Dan sekarang kita bisa melihat gitu, upaya untuk menyalahkan DPR atau menyerang atau pembusukan kepada DPR, bubarin DPR, itu berhasil dijawab dengan keputusan yang sangat cepat, sangat tepat sekali. Dan ya mungkin itu mengagetkan banyak anggota DPR RI yang lain, tiba-tiba dihapus tuh tunjangan rumahnya. Ya kita harus mau nggak mau harus membandingkan antara DPR dengan pemerintah. Ketika terjadi aksi demonstrasi kemarin, yang dituntut kan DPR dan pemerintah, yang dituntut perbaikan. Tapi yang langsung melakukan perubahan, perbaikan, reformasi, ya DPR RI di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Sementara pemerintah, kabinetnya, sampai sekarang masih belum jelas akan melakukan apa.
Malah tambah blunder gitu ya, malah tambah masalah-masalah baru seperti Raja Juli Antoni yang bermain domino dengan mafia pembalak liar atau pembalak hutan. Jadi ketika pemerintah masih kebingungan akan melakukan apa, belum ada upaya perbaikan yang jelas dan transparan, DPR RI sudah menyelesaikan semua tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak mahasiswa kemarin. Inilah yang membuat kita harus jujur dan objektif melihat bahwa memang kadang-kadang pejabat kita itu tidak perlu selalu viral, selalu dibicarakan, terlihat berpihak kepada masyarakat. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan adalah langkah konkret. Percuma pidato, pernyataan di mana-mana kalau langkahnya atau kebijakannya masih belum ada. Itulah hari ini Presiden Prabowo dengan kabinetnya. Ketika DPR sudah selesai, Presiden Prabowo dengan kabinetnya masih belum melakukan apa-apa. Dan ini berbahaya sebenarnya karena kalau kejadiannya seperti ini, maka dalang di balik aksi demonstrasi kemarin akan melihat bahwa menyerang DPR sudah tidak terlalu efektif lagi. Karena isunya bisa cepat diselesaikan, cepat dipadamkan karena DPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan bisa menyelesaikan dan benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Jadi ke depan gitu ya, kalau situasinya tidak berubah seperti sekarang, yang akan menjadi titik serang utamanya nampaknya adalah Presiden Prabowo dengan pemerintahnya atau kabinetnya. Dan kemarahan masyarakat hari ini sudah ada, tinggal menunggu momentum dan skenario bagaimana akan dilancarkan serangan kepada rezim Prabowo dan kabinetnya. Ini yang harus diperbaiki, harus segera direspon oleh Presiden dan kabinetnya. Karena bagaimanapun meskipun kita tidak mendukung pemerintah, bagaimanapun kita tetap berharap agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang besar di tengah-tengah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dan ya meskipun kita tidak terlalu percaya, tidak terlalu mendukung dan seterusnya, kita tetap berharap situasi yang ada di Indonesia ini stabil dan Prabowo bisa selesai sesuai dengan waktunya di tahun 2029. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.